Oke, kembali lagi ke channel Online Pistol. Online Pistol. Hari ini cukup banyak ya. Hari ini cukup banyak masuk barang dan ada banyak merek mekanik. Terutama ada yang barang juga udah langsung habis, tapi kita beberapa hari lalu pokoknya kita buka pre-order lagi nanti ya untuk saudara ini, walaupun udah habis ya. Jadi saudara ini DIY ya, kita bilang DIY kayak pakai T12 juga. Nah cuman nanti juga bagi teman-teman yang mau pre-order ya, bisa juga pre-order dia punya mata solder yang super tajam ya. Jadi ada yang TIS, TI, OT series, kita bilang OT series. Mata soldernya itu sekitar 98 lah. Jadi harganya bagus, kualitasnya bagus. Ada nggak contohnya ke mata solder? Contohnya ada, nanti diambilin. Ya, tapi itu sebelumnya udah kita masuk duluan ya. Udah masuk duluan. Bulan lalu ya, udah mata soldernya ya. Udah mulai banyak penjualan ya. Ini soldernya baru masuk gitu. Dan soldernya kali ini masuk udah langsung habis, dan tetap bagi yang minat tinggal pre-order. Harganya itu cukup gratis. Murah ya? Murah lah, cukup murah. Murah ya. Jadi di bawah 500 pokoknya ya, di bawah 500 cukup murah ini. Ya, cukup murah. Jadi bagi yang mau pre-order cepetan silakan order. Ini untuk solder. Kita mau tes nggak? Kalau tes belum, tes aja udah habis ya? Udah tes udah habis. Coba tes, coba. Jadi untuk tipe ini mirip kayak kita punya yang Online Pistol yang lagi banyak pre-order. Hanya saja dia nggak bisa panas sampai tinggi. Dia cuma hanya panasnya itu cuma stabil ya. Bisa tes ini. Hah? Coba tes. Coba hidupin aja biar kasih dia. Ini ada on off nya ya, terus kayak gini. Ada kalibrasi LED, terus ini temperatur ya. Nah sekarang kita bisa putar ke 401 ya. Nah kalau coba, jadi kalau saudara udah T12, T210, terus misalkan C245 yang bentuk elemen begini, kalau dia misalkan dia situ tuh saya Elor ya kan, itu nggak apa-apa ya. Itu kadang-kadang dia panas terlalu tinggi, dia itu antara konektor, dia punya ke elemennya itu kurang pas. Jadi dia begitu. Nah dia ini posisinya itu loncat-loncat, posisinya yang ada sebagian dia adalah perintah, sebagian dia itu adalah hasil, jadinya dia loncat-loncat ya. Ada satu digitalnya ya. Kalau ini 350 nih nah, jadi kalau kayak gini kita perlu misalkan pasang lagi dia punya mata solder DP itu dipas, jadi biar dia nggak error, kira-kira begitu. Ada nggak timah untuk tes? Timah untuk tes 50 tuh. Ini gitu. Ini. Itu tipe apa? Mekanik. Yang apa? S862 yang cross ya. Oh ya, S862 ya, sekalian kita tes ya. Jadi 862 ini seria satu yang kalau misalkan kita pakai mikroskop kita melihat ini, kita sebutnya itu dua core ya, artinya dia mempunyai dua lubang kecil untuk si fluknya itu loh. Nah, dia punya, jadi fluknya itu lebih banyak. Coba kita buka. Jadi kalau misalkan beli mekanik untuk di Indonesia, Online itu distributor resminya. Jadi kami itu
ada piagamnya gitu loh. Ada kita itu sebagai distributor tunggal Indo di Indonesia. Coba kasih lihat itu yang punya itu, yang mekanik. Banyak orderan nih. Iya, aku tutupnya. Hah? Bang. Ya kan. Ini. Itu Oh, bukan. ini satu lagi. Ini 2018 kita salah satu distributor di Indonesia, dari seluruh dunia, salah satu kita yang termasuk dalam 10 distributor yang terbaik ya dari mekaniknya ya. Dan kalau yang ini itu kita punya lisensi sebagai apa, exclusive distributor and after sales in Indonesia. Oke. Ya, ini udah. Oh, itu nggak usah lah, udah cukup lah. Jadi kalau beli ingin jualan mekanik bisa langsung kontak kita. Terus kalau misalkan cari mekanik oli, udah pasti di online store udah pasti oli ya. Nah ini sekarang kita coba tes. Ini dia. Oke ya, saudara, kira-kira udah ini saudaranya udah di order. Terus ini untuk Tima 862 kali ini masuk ada tipe yang 0,5 mm. 0,5 mm. Habis itu X862 ini dia itu 60 gram ya. 60 gram, dia punya neto 40 gram. Terus dibanding sama yang biasanya yang tipe lain lebih ringan, yang tipe lain. Jadi ini satu, dia harganya lebih mahal sedikit, tapi sebenarnya kalau dari komposisinya dia lebih banyak. Habis itu 862 ini apa sih, kenapa dia bedain? Karena seperti tadi saya bilang, kalau di ujung sini pakai mikroskop, dia itu di dalam ini ada dua lubang untuk plug ya, dua lubang untuk plug. Jadi kalau dua lubang untuk plug saat kita solder juga lebih enak, walaupun dia posisinya adalah yang 3763 ya, 3763 dia punya perbandingan. Jadi kalau misalkan yang biasanya plugnya itu sudah 1, kalau yang ini dia adalah 1 sampai 3%. Jadi plugnya jauh lebih banyak. Untuk ada 0, ini 0,3 dan 0,5. Tapi kalau secara itunya kita ada 0,34, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Untuk 0,2 ada nggak ya? Untuk 0,2 Ada ya, ada. Tapi biasanya lebih mahal pokoknya ya. ya lebih Tapi sampai saat ini untuk Tima gulung yang paling kecil itu merek Nepto ya, 0,12. 0,12 misalnya, 0,1. Jadi di bawah 0,220 gitu. Itu paling kecil ya. Jadi ya makin kecil makin mahal, tapi kan makin panjang sebenarnya secara misalkan dia punya itu. lebih banyak Jadi juga. dia lebih panjang. Kalau beratnya sih sama, tapi panjangnya itu kan makin halus tuh. Ya, jadi dia makin panjang. Nah, jadi kalau Tima kalau makin tipis, makin halus ya makin mahal ya. Nah, apalagi 0,12. Lebih kecil itu. Ya. Habis itu Yang kecil itu ini kita anggap sudah, kita matiin. Sudah. Ya, sudah, kita geser yang sudah kita geser. Terus masuk lagi ke apa? Tima juga. cuma cair. Kita ke Tima cair. Saya rasa teman-teman masih untuk Tima cair. Sekarang pasaran itu makin banyak macam, makin banyak model, dan bingung lah. Aku rasa masih banyak yang masih belum tahu ya. Iya. Kamu tahu loh bedanya? Bedanya biasa di suhunya. Suhu, oke. Suhu. Suhu itu maksudnya titik didih. Ya. Terus? Celcius. Terus apa lagi?
low temp, high temperatur, Ya itu kan suhunya. anti kering ya kalau sparkle ya. Kalau ini orang nggak tahu dia anti kering ya kan. Ya, oke, ini anti kering, oke, tahu kelebihannya, ya kan. Kekurangannya gede kali. Kapan habisnya itu kan, ya kan. Tahun-tahun nih. Bertahun-tahun habisnya kan gitu. 200 Kekurangannya. Ya. Kekurangannya kalau takut kalau nanti tiba-tiba begitu banyak kering kan gitu. Iya. Tapi ini udah didesain dia anti kering, ya kan. Ya Itu sebenarnya juga kalau kering ya. ya, terus yang memang yang kita yang besar juga yang 500 gram sih banyakan itu anti kering sih. Mau merek mekanik pun yang lebih merek mekanik lebih mahal dari dia yang beragam tipe. Makanya karena dia besar kan, jadi dia perlu Karena lama juga dipakai. dia perlu pakai minyak yang lebih Bertahun-tahun banyak kan, gitu. Terus misalkan yang kecil begini, ini yang di tulisannya 60 gram ya. Biasanya kita bilang 80 ya. Ya, 80 atau 60 oke. Terus ini yang Packingan 80 gram. 42 atau 50 sebetulnya beda-beda. Jadi dulu ini sebutannya itu 50 gram, ini sebuah 80 gram. Terus ini sebutannya itu 30, ini sebutannya 40. gram. Tapi sekarang udah beda, dia ganti Packingannya. ke netto ya. Jadi dulu itu bruto hitungnya, ini sekarang netto apa dia atau sekarang ini biasa tulisannya itu 20. Kemasannya 20. jadi 30 gram. Ini tulisannya itu 35, ini 42, yang ini 60 ya, 60. Terus ada lagi yang baru, yang ini 3, ini ISM 3, ini ISM 5 buat jumper kita bilang. Oke, dan ini juga seliar saudara ini juga beda-beda ya. Kamu dari kemana kamu? Nah habis itu Tima itu ada lagi misalkan dia punya serbuk kan. Nah dia punya serbuk, dia punya mikronnya itu berbeda. Berapa berapa gitu kan, ya kan? Nah terus dia punya fluk berbeda. Terus dia punya titik didih berbeda. Oke. Dan kita cerita tentang titik didih. Nah titik didih saat ini ada yang 138. 138 itu kita sebutnya itu low temperatur. Nah low temperatur itu apa sih? Kenapa itu dia pakai low temperatur? Kalau low temperatur itu kan banyak sekarang itu PCB atau fleksibel yang perlu dikerjakan dan bahan-bahan tersebut itu takut sama panas terlalu tinggi. Jadi kalau dia takut sama panas terlalu tinggi, cara satu-satunya adalah dengan fluk dan dengan timah yang titik didihnya itu jauh lebih rendah. Tapi secara misalkan itu kelebihannya. Tapi secara misalkan teori kekuatan, ya kan, low temperatur sebenarnya nggak sekuat yang high temperatur, ya. Jadi high temperatur itu pasti lebih kuat. Nah hanya saja untuk efektifnya memang saat mengerjakan fleksibel atau misalkan PCB yang rentan lebih enak itu pakai yang low temperatur, ada titik didihnya itu lebih rendah. Nah ada juga customer pernah begini, dia pakai low temperatur, habis itu dia pakai panas yang tinggi, terus dia lihat kok ini kok nggak selesai gitu kan. Ya iya, karena titik didihnya belum sampai titik bekunya juga ada gitu kan. Jadi titik didihnya dia rendah, titik bekunya juga rendah. Jadi saat dia masih panas ya dia masih cair dong. Kalau misalkan timah cair itu. Jadi harus sesuaikan gitu ya. Dan setelah 138 keluar yang biasa yang lama yang kita misalkan non repri itu biasanya 183 ya. Itu yang banyak kalangan kenal. Seperti yang gini 183. Nah, terus keluar lagi yang low temperatur yang misalkan kita bilang karena masalah itu. Habis itu karena low temperatur juga kadang-kadang dia terlalu akibat dia punya kualitas terlalu rendah, ya kan, untuk kekuatan. Maka muncullah 148, 158, ya kan. Pertama-tama muncul dulu 158. Terus muncul lagi 148. Nah, 148 itu biasanya itu lebih ke setelah pada saat
iPhone X. Nah, iPhone X. Nah, iPhone X itu kan dia ada papan atas, papan bawah, terus papan bawah lagi. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Antara papan paling bawah sama papan tengah itu ada timah. Nah, katanya itu di situ pakainya yang 158 katanya. Saya sih sini nggak tahu ya, saya nggak pernah itu ya. Tapi sesuai dari informasi yang kita dapat, di situ pakai 158. Setelah yang tengah sampai sama yang atas, ya kan? Ya, itu pakai 138. Terus 148 pakai di mana? 148 itu katanya itu banyak pakai di CPU yang baru yang sekarang sangat kecil. Dan 148 itu biasanya dia itu usahakan pakai dia punya 148 itu dia bisa pakai di CPU, terus bisa pakai juga di papan tengah juga ya. Antara yang papan atas, yang bagian atas 138 sama 148. Dan dia punya misalkan dia punya serbuknya, dia coba pakainya lebih halus. Jadi kalau di mekanik mereka itu sebut series yang itu namanya E-Soaring X ya, ini E-Soaring X. Nah, packingannya untuk seriesnya. Nah, yang saya bilang series itu maksudnya dia punya kelompok gitu loh. Jadi timah ini di dalam mekanik itu ada sekitar 3, sekarang kalau salah udah 7 kelompok ya, ada 7 kelompok dengan itu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dapat timah mekanik original tapi nggak ngerti pakai, nggak ngerti misalkan dia punya panasnya berapa, seperti tadi yang saya ceritakan, ada temen tadi dia pada saat misalkan pakai panas tinggi, rupanya si timahnya itu nggak beku-beku, nggak selesai ya, karena titik didihnya itu belum turun ya, titik itunya belum beku ke sana. Oke. Jadi ini yang packingan X-Soaring ya, ada tulisan X-nya ya. Kalau yang ini yang sebentar, ini sama juga, ini X-Soaring juga, dan sama juga ini X-Soaring juga ya. Jadi kabar baik untuk teman-teman, untuk bulan ini kita lagi share, ada kita cuci gudang, terus ada spesial price ya kan, untuk timah cair mekanik ya. Ada yang beli 2 ke atas 1, silakan hubungi marketing, silakan ya. Ini pas apa? Ini yang temanin saya kemana nih? Gambarnya dia. Aduh. Ya udah, kamu sini. Kayak sendiri ngomong sendiri, kayak nggak rasanya. Kita coba lagi nih. Metode masih. Nah, masih timah. Oke. Masih timah. Oke, ini inovasi baru dengan packingan baru ya, ya. Jadi mekanik tahu kalau misalkan kadang-kadang teknisi suka masukin timahnya itu ke jarum, habis itu kadang-kadang katanya itu kurang encer ya kan. Jadi dia bikin lagi timah yang pakai jarum khusus. Nah, udah dapat lagi dia punya itu ya, dia punya apa ini, mata jarum ya, kepala jarum. Kepala jarum. Oke, kepala jarum. Jadi ini udah kayak apa, sekarang lagi rame apa ya, sekarang lagi rame yang buat obat corona, apa namanya, vaksin. Oke, ini vaksin buat jumper nih, Jadi pas, oke. Ini ada 2 tipe, satu ISM 3, ISM 5. Pertama keluar itu ISM 5, terus keluar lagi ISM 3. Nah, ISM 5 ya, dia itu dia yang pakai 183 derajat ya, kalau nggak salah. Ya. Terus yang ini pakai 138.
Jadi satu yang normal, satu yang 3138. Ini yang low temperatur, ini yang temperatur sedang, middle atau standar. Tadi saya sempat lupa ada bicara high temperatur. Di atas 183 derajat ada satu lagi yang 227. Dan 227 ini biasanya dipakai di CPU yang panas, yang bisa panasnya tinggi. Nah, cuma kalau misalkan timah yang itu susah banget, itu dia agak susah untuk misalkan mencetak dan susah itu untuk itu, tapi kekuatannya itu tidak diragukan. Itu untuk yang high temperatur. High temperatur juga lebih mahal dikit ya, lebih mahal harusnya ya. Dan ini low temperatur, ini yang standar. Oke, vaksinnya jangan lupa. Vaksin. Nah ini yang lagi rame nih sekarang ya. Nah ini udah produk lama, tapi sekarang rame karena SSD lagi naik harga katanya. Sebagian mereka itu pakai OCA tape, OCA. Ada yang bilang lem OCA, ada yang lem OCA, ada yang bilang apa lagi? Pokoknya macam-macam ya. Tapi singkatannya itu adalah singkatan dari Optically Clear Adhesive. Oke, ya bentuk kepingan ini saat ini kami itu banyak stok itu ukuran universal ya, dari 7 inci sampai 12 inci ya. 12,9 paling besar. 12,9. Jadi bisa potong-potong sendiri nanti 12,9 tuh, lebih hemat sebenarnya kalau pakai yang 12,9 ya. Ya, ini 7 inci. Habis itu untuk yang per tipe ya, kalian bisa pre-order, per tipenya banyak sekali, karena setiap kali order itu satu kopok. Kita jual itu satu kopok 50 lembar pastinya. Terus berapa ketebalan dari ini? Untuk mekanik dia memakai 250 UM. Jadi ketebalannya itu 250. Jadi cukup bagus ya. Artinya karena pasaran itu ada yang misalkan dia itu lebih tipis. Ya, lebih tipis. Cuma ada beberapa tipe memang harus pakai tipe tipis, tapi 250 itu udah paling bagus. Jadi ya. Terus selanjutnya kita ngomong ke OCA. Ya, kita ngomong ke OCA. Nah, OCA itu banyak brand. Dan dia itu biasanya itu ada tempat penyimpanannya. Ya. Kalau dulu merek misalkan Mitsubishi atau apa sebaiknya itu mereka itu penyimpanannya itu di kulkas yang jauh lebih rendah. Tapi setelah dia ini mekanik, dia bisa penyimpanan lebih stabil. Dia bisa misalkan posisi antara 10 sampai 23,5 derajat Celcius ya. Oke, dan ini produksinya 29, 10, 20 ya. Oke. Ya, jadi untuk mekanik dia juga pakai bahannya itu bahan dari Mitsubishi. Cuman ada sedikit peningkatan oleh permintaan khusus dari mekanik. Jadi di packing khusus, tetap dia Mitsubishi dia punya bahan, dan inci-incinya kita bisa potong. Terus misalkan dia punya satu ini 50. Kamu kemana? Sini. Aduh. Terus lem UV, orang bilang lem UV, orang bilang lem bokeh, ya kan? Jadi dia bentuknya itu seperti itu, tapi dia bentuknya itu cair. Nah, bentuknya itu cair. Dan jangan salah beli, kalau beli itu harus lihat original apa enggak, karena banyak palsunya nih. Kayak ini original, ini original dari mekanik. Terus ini ada misalkan ini kayak yang barang-barang begini sebaiknya itu penyimpanan itu jangan kena lampu. Ya, jangan kena lampu, jangan kena sinar matahari. Ya, karena lampu atau sinar matahari atau misalkan daerah yang terlalu terang, mereka itu punya unsur UV, bisa bikin dia kering nanti, ya, bisa bikin dia nanti lama-lama jadinya nggak bisa keluar, udah kayak jelly nanti, ya. Terus ini biasanya ada TP 1000, TP 2500 sama TP 3500. Itu bedanya apa ya? Keringketannya beda. Keringketannya. Iya. Bukan cepet keringnya.
Hah? Cepat keringnya bukan? Salah satunya cepat keringnya juga berpengaruh. Tapi setiap jadi dia punya 3 tipe. Cuma paling banyak itu dipakai di handphone itu adalah 2.500. Cuma ada customer, tergantung customer lah. Kita lihat yang ada yang mereka suka pakai yang 1.000, ada yang suka pakai 3.500 ya kan. Dan packingannya itu ada 5 cc, 10 cc, terus 50 cc, 50 gram, 50 cc. Ya. Untuk penyempalan juga di 10 derajat sampai 30 derajat. Jadi posisinya itu tendanya itu taruh di ruangan pendingin gitu. Ya. Ruang pendingin itu maksudnya ada AC aja. Oke, kita masuk ke apa lagi nih? Nah, ini kita sebutnya itu cairan cuci PCB, ya. Karena sesuai dari transetnya itu namanya si pansue, ya cairan cuci papan katanya. Cairan cuci papan, cairan cuci PCB. Dan ini setelah misalkan ini keluar beberapa tipe. Yang tipe ini yang tipe ramah lingkungan ya, tipe ramah lingkungan artinya dia lebih tidak berbahaya, habis itu lebih bagus lah bagi kesehatan, terus lebih bagus lah bagi lingkungan gitu loh. Yang tipe ini ya tipe N880. Satu botol ini biasanya itu isinya itu 1 liter, 800 apa 1 liter? 800. 800. Yakin? Itu 880. 880. Ini tipenya. Biasanya juga itu isinya. Isinya juga gitu. Iya, biasanya. Bayarnya 800 dan 1000. Oke. Bagi teman-teman yang belum pakai, ini kalau dibanding sama misalnya yang teman-teman pakai seperti Tinar atau itu, ini akan terasa mahal. Tapi nggak apa-apa. Aku ada cerita nih buat teman-teman. Jadi aku ada beberapa. Kalau tadinya dulunya pertama tuh 1 ya. Iya. Terus sekarang jadi berapa? Banyak. Karena tadinya itu yang pernah pakai yang di sini ada teknisi-teknisi yang datang dari China, mereka itu butuh produk yang begini. Karena mereka kebiasaannya pakai produk ini. Katanya itu jauh lebih bersih. Ya, salah satunya kelebihannya itu. Terus dibanding misalkan Tinar atau misalkan yang lain ya kan. Setelah dia pakai rupanya teman-teman yang orang Indonesia juga banyak pakai gitu. Dan selain itu sampai saat ini kayak teman-teman kita yang beberapa teman itu dia pakai 2. Tetap kalau ini kan mahal, jadi kalau untuk PC yang mahal mereka pakai yang ini, dan ini yang lebih bersih pakai yang ini. Tapi ya untuk yang misalkan standar bisa cuma hanya biasa, mereka tetap pakai yang lama. Oke? Terus lanjut lagi. Setelah cairan selesai, kita kemana? Mata solder. Mata solder. Oke, mata solder ini. Nah, ini kita sebutnya itu BW series. BW ada BW-nya. Ya, BW series. BW series. Nah, oke, terus BW series ini apa sih kelebihannya? Kita lihat dia ada ini sekarang 3, harusnya 4 tipe ya, tapi datangnya 3 tipe ya. Dalam 3 TI ya? Hah? Enggak, sama kan SK, K sama I kan ya. Ini yang tipe 900M ya. Nah, tipe BW ini dia dengan lapisan luar itu kita bisa bilang itu kalau bahasa Cina-nya itu namanya mosa. Kalau kita maksudnya apa? Pasir ya. Pasir. Ya, pasir halus. Silver ya? Silver. Karena dia silver, bukan pasir sih, tapi silver. Nah, dia ada lapisan ini, lapisan silver ini. Jadi lapisan silver ini tujuannya itu dia lebih awet. Kedua dia punya titik apa ya? Titik menyodornya itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak ya. Tidak mudah keropos itu ya? Tidak mudah keropos. Saya belum tahu ya, belum tes. Nah, soalnya ini masih produk baru beberapa bulan ini ya. Tapi kemarin masuk langsung habis ya. Kita belum tahu juga nih. Nanti teman-teman mungkin kalau udah tes kasih tahu kita aja, jadi kita bisa kasih tahu teman-teman lainnya. Karena belum tes kayak gini juga nggak bisa itu ya. Katanya sih lebih tahan ya,
Nah kita lihat, ya ini cukup tajam ya sebenarnya. Dari segi tajamnya cukup bagus ya. Ya, tapi kalau ditajam sih masih itu, masih yang tembaga. Cuma nggak mau bengkok. Cuma gampang bengkok. Iya. Nah, cuma gampang bengkok. Oke, terus apa lagi? Obeng. Obeng. Obeng kamu lah. Sudah capek saya. Masa? Ayo. Obeng mekanik IX8. Ini yang kemarin lu kotak-kotak ya? Nah, ini ketok-ketok nih. Ini udah dilengkapi dengan magnet. Magnet ini sangat kuat ini. Udah banyak uji coba ya. Udah banyak yang uji coba. Udah Katanya produk juga lama sebenarnya. gampang los ini. Produk tahun lalu. Produk tahun lalu. Udah 2 tahun apa 2 tahun lalu? 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Iya, sangat di showroom. Masih itu terus ya. Iya. Banyak ukuran juga ini 1,5, 0,8 ukurannya, 2,5D, Type 2. Banyak tipe lah intinya. Jadi salah satu tipe yang dia punya matanya itu pakai apa kita bilang? S2. Ya, S2 ya, S2. S2 itu banyak macam juga ya S2-nya. Cuma yang tipe ini dia punya mau ketok lagi kita. Coba aja ketok lagi. Ketok pakai apa ketok? Ya udah nggak usah lah, mereka suruh yang beli ya itu ketok sendiri lah ya. Coba sendiri lah. Ketok sendiri ya, tapi dia modelnya tuh bagus ya. Nyaman digenggam lagi. Ya. Oke, kita info-info aja kali ini. Nanti bagi yang masih mau lihat lebih detail per item produk, silakan komen di bawah ya. Oke, lanjut. Cetakan IC. Cetakan IC ya. Ini cetakan IC mekanik yang i10 series. Mekanik terlalu banyak series ya setiap batangnya. Cetakan IC Update terus sih. Hah? Update terus. Ini harusnya ada pakai mikroskop baru bisa kelihatan perbedaan antara Lubangnya. i10 sama itu gitu. Jadi oke, kita daripada kita tunggu lama ya udah kita kasih ini aja, kasih tahu aja. Jadi i10 kali ini masuk 2 tipe. Satu tipenya yang tipe papan tengah iPhone 11 Plus. iPhone 11 Plus. Sama iPhone 11. Ya, sama iPhone 11. Coba kamera. Nih. Ini dia lubangnya itu segi 4 ya. Ini ada satu tanda logo Cina ini U, ini artinya kalau nggak salah Sun Wukong punya U tuh. Ini adalah artinya itu apa? Kesadaran. Jadi ini tulisannya to meet a better shape in a world of mechanic. Terus ini bahasa Chinanya biar saya artikan ya. Dia bilang itu dengan teknologi laser yang paling canggih membuat cetakan ini. Wes, paling canggih. Paling canggih. Oke, yalah. Saya rasa kalau namanya eksperimen sih teknisi pasti bisa eksperimen sendiri ya. Dicoba sendiri ya, karena
Kita pernah kan kasih beberapa teknisi, kita kasih teknisi, kita pilih sama-sama yang tipis, yang tebal, tipis 0,12, 0,15 sama 2,0 ya. Ya. Terus sama kasih beberapa master. Terus jawabannya rupanya berbeda dan triknya berbeda juga. Setiap tipe triknya beda ya. Ya, jadi satunya pilihnya yang tipis, katanya dia tipis, dia pakai sistem langsung tekan, lengkung, cepat, selesai, ya kan. Satu lagi dia pakai yang tebal, dia mau yang pakai tebal karena dia pakainya sistem pakai magnet, dia tekan, dia agak lambat, jadi nggak si tebal itu nggak bikin melengkung ya, nggak melepuh ya. Terus satu lagi dia pilih yang sedang, ya kayak dia bilang dia pakai sistem cepat juga, tapi ya dia sukanya yang sedang. Ya, cetakan ini jadinya kita stok makin banyak ya, gara-gara setelah survei kayak gitu kan. Tadinya kita berpikir kan mungkin kita stok satu macam aja yang mungkin banyak orang cari kan. Setelah kita survei rupanya permintaan beda-beda. Jadinya susah. Pasal kita stok banyak macam ya. Sampai sekarang baru-baru kan ada yang hitam ya. Yang hitam. Yang di video sebelumnya kan kita ada hitam tuh. Ada 3D ya. Terus untuk ini mungkin sekarang lagi banyak yang butuh ya beli LCD. Oh ya, karena LCD lagi melunjak naik. Udah. Makanya sekarang harusnya teman-teman yang tadinya stok LCD sih udah kayak stok emas ya, naik harganya semuanya. Ya. Berapa kali lipat ya? Berapa persen katanya. Dan kenapa ini bakal laku? Karena ini buat satu kawat halus ya, dari ini harusnya bilangnya itu bukan tembaga dong ya, kuningan ya, baja ya. Oh baja ya, baja spesial carbon steel, pakai baja. Ini baja untuk potong lem ya. Dan panjangnya itu berapa? Ini yang 200 meter. Panjang 200 meter. Iya, 200 meter. Kalau yang biasa itu 100 meter ya. Kan ada 50, 100. Sebenarnya sebelumnya itu dia ini lebih panjang, 500 juga ada. Ya, cuma terlalu banyak kan, harganya tinggi ya, sebagian orang jarang mau. Ya, tapi sebenarnya lebih murah kan, harusnya 500. Lebih murah sih 2 kali. Ya. Terus untuk dia punya besarnya itu dia punya baja ada ini 0,05, 0,06, 0,03, 0,04, 0,08, 1,2, terus ada 1,0. Habis itu ada juga kita stok merek lain misalkan yang 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, ya banyak ukuran sih. Ya tergantung dia punya ketipisannya lagi belahnya itu. Jadi ini kayak gini nggak hanya untuk LCD ya, banyak sih yang namanya dipakai untuk memotong. Ya ini sebenarnya dipakai untuk memotong. Memotong apa? Tangan. Nggak bisa. Habis tuh. Potong kue juga bisa. Ya ini semacam kawat baja yang cukup kuat lah. Ya, cukup kuat. Jadi biasanya dipakai buat memotong. Ya, atau ada yang mau dianyam jadi baju juga boleh, anti peluru ya. Iya. Bercanda. Iya. Terus ini masuk lagi Wick R350 2015. Masuk tipe aja. Nah, tipe ini paling laku 2015. Iya, paling. Tapi ini sekarang biasanya nggak packing, sekarang di packing ya. Biasanya yang lama kan nggak di packing. Iya. Packingan baru ini. Ini kayak kita udah bongkar dia sifatnya itu juga bongkar satu deh. Biar orang tahu itu kawat steel itu kayak gimana. Yang paling halus aja deh. Kita bongkar ya. Nah, paling halus 0,03. Itu sekarang dari pusat di Shenzhen keluar lagi iTouch. iTouch apa tuh? Sama dengan kawat pemisah taskin juga ya, yang sama kayak gini juga, tapi katanya itu lebih kuat lagi, lebih kuat lagi dia punya steelnya. Dan harganya 2 kali lipat dari ini sih. Banyak juga. Bahan-bahannya pasti beda itu ya.
Ya sama-sama kelihatannya sama-sama steel aja sih, cuman ya dia punya kekerasannya beda. Kita bongkar. Nah, ini bonbon. Kita buka bonbon. Mari buka. Segini ada 200 meter. Coba ukur aja. Lu yang ukur udah. Ngelilingi Roxy. Hah? Lu ambil apa kek? Gua potong. Kertas ah. Hah? Kertas? Ini udah kayak rambut ya? Lebih kecil dari rambut itu. Jadi ini kalau apa ditaruh di gini jangan ya, bisa bahaya. Kalau sekali tenaga nanti bisa bahaya ya. Coba mana mau kita SP itu apa mau kita potong? Kertas ya? Kertas aja. Kertas bisa. Coba. Itu baru tarik. Oh. Buat potong itu ya busa gitu ya, semacam strokom. Aku rasa udah bikin jelly sih ini. Pokoknya. Cuma kalau dulu kayak tajam sekali ini agak nggak gitu ya, agak licin. Yang potos ini agak licin. Loh. Udah kayak gini makin. Tuh. Pantas orang beli terus. Suka kusut dia. Tuh. Wih, putus. Oke, kita lihat lagi yang ini ya. Apa? Bonbon. Ini enaknya pakai mikroskop lihatnya. Iya. Biar tahu bedanya itu. Tapi sekarang itu. Kan ada yang kasar, ada yang halus juga ya. Kalau ini ya sedang. Yang sedang. R350 itu agak sedang. Dan dia apa ya? Untuk anyamannya itu dia punya dia pakai apa ya, saya susah bilang. Dia pakai dia punya tembaga ininya lebih halus. Jadi terus ada vlog lagi dia. Ini dia warnanya itu agak putih-putih gitu kan, karena dikasih vlog. Terus dia punya setiap misalkan anyaman dia punya itu lebih banyak dibanding yang biasa-biasa yang murah ya. Tapi memang dia keluar dua tipe untuk si mekanik, satu yang kasar itu ya. Satu yang agak kasar, satu yang agak halus, tergantung. Tapi Indonesia banyak kan lebih suka yang agak halus, agak lembut, bukan halus sih, lembut. Mulus lah. Mulus. Orang suka yang lembut. Jadi R350 lebih banyak yang beli daripada yang itu lagi. Oke, kita geser nih, geser. Ini banyak lagi nih. PCB horror lagi. Oke, jangan PCB horror dulu deh. Ini kemarin sudah belum? Kemarin belum. Ini apa? Woi. Cuma gini doang. Iya gitu aja. Isi folder ya. Cara pakainya? Isi folder aja.
Oh gini. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, jadi ini PCB holder. Yang ini buat iPhone 11. oh, dia buat iPhone 11 sama 11 Pro, 11 Pro dan 11 Pro Max. Oke. Jadi ini untuk iPhone 11. Ini kayak gini nih pakainya. Oh, pakai magnet. Oh, ya. Model baru lagi tuh. Iya. Iya, tebal ini berat bagus. Terus kalau sebelah sini ini apa nih? 4 1 2 3 4. Ini pakai besi ya. Kayak mantap nih taruh dipajang. Ya. Ya logonya bagus. Logo. Oke. Ya. Gitu dong. Udah bunyi. Ini ada buah nan, ada buah ini apa? Ini apa? Oh, itu apa namanya? Yang apa? iPad ya, kalau nggak salah. Ini buah nan. Ini buah nan. iCPU. Ini tiga lapis kayaknya. Oh, berarti dia 3 lapis nih, di lapis atas, lapis tengah, lapis bawah. Sama juga 3 lapis. PCB-nya tuh bisa bikin 3 lapis. Ya. Oke. Lihat aja ya. Ya Mina sudah beli. Berapa duit? Kurang tahu ini barang baru ini. Belum tahu. Belum tahu. Ya udah add WA. Berapa kamu ya? Nggak hafal lah. Oke. Ini iPhone 11 Pro Max, turun lagi kita ke iPhone X. Ini X Micro. Ini iPhone X Micro. Tapi yang ini kan bisa buka ya? Ini nggak bisa buka. Semua iPhone X. iPhone X, XS, XS Max. Oke. Yang dua ini universal paling belakang. Terus satu lagi. Nah, ini X Micro ya. Ya kita buka biar biar itu. Nah, kita simpan. Jadi ini terus lanjut lagi. Ini X ya. Terus ini Mr. X. Ini Mr. apa MRX. MRX itu apa ini? Itu apa? Untuk iPhone. Ini iPad bukan? Ini iPhone X, XS, S Max sudah pasti. Ini apa? XR. Ini XR. SR. Hah? Oh, XR kayak gini. Kita lupa sama tipe XR, oke. Terus lanjut lagi kita ke Mr. 8. ini MR8. MR berapa nih? 9. 7. MR7, MR5 ya. MR5. Oke. MR7, MR5, MR6 Pro. MR6 Pro. Terus ini si Miko.
Namanya Miko. Nah, Miko. Victor Miko. Ada nggak Miko? Ini si Miko Kecil ya. kecil. Cilimut. Terus ini MR6 new. Terus ini MR7. Ini MR5. Ini MR8. Ya, Iya. kita bahas dulu MR5. Oke. Terus kita bahas dulu perbedaan kelebihan sama itu. Kalau misalkan kayak MR6 Pro, terus misalkan Miko ini satu yang agak besar dan bisa itu dari dua tempat ini ya. Jadi kita bisa dua tempat nih, satu atas, satu posisinya ini ya, posisi ini. Nah, tapi kan kalau misalkan ini ini kan pakai putar tuh, mau putar drama ya. Ya, kalau yang ini kecil, nah dia tinggal torek doang. Nah, kayak gitu dah. Nah, kayak gitu. Ya, ini dua sisi. Posisi sebelah sini atau sisi sebelah sini. Ya. Kecil dan tidak ribet. Oke. Nah, berat juga nih, ya. Ini kecil, ini yang terus ini sama ini, terus apa sih bedanya yang begini sama yang begini? Ya, video lalu saya udah cerita. Yang misalkan begini memang dia universal lebih bagus, banyak yang bisa dia masuk kayak Android, iPhone semua bisa. Semua bisa ya, yang penting sesuai jangkauan dia berapa besar. Nah, terus kenapa masih banyak lagi yang keluar satuan? Karena satuan itu bagi yang mengerjakan iPhone saja dia itu nggak butuh, misal dia kayak begini itu malahan terlalu lama putarnya. Terus kedua tingkat misalkan resiko misalkan bikin rusaknya juga lebih tinggi dibanding yang begini udah per tipe gitu loh. Nah, tinggal gitu. Ngepres dia atau tipe-tipenya. Terus kayak MR5 itu bisa untuk tipe apa aja dan untuk apa saja, dan ini juga sama, itu hampir mirip-mirip ya, tapi dengan desain yang berbeda-beda dikit ya. Nah, kalau misalkan kayak antara MR8, MR7, MR5 lebih bagus itu MR8. Kenapa? Karena dia punya pendingin. Dia punya thermal, ya. Terus kalau misalkan kayak MR7 dia nggak ada, ya, nggak ada. Ya, dia ada. Nih, ada nih pendingin. Ya kan? MR7 nggak ada, MR5 juga nggak ada. Nah, untuk MR5 bisa untuk tipe apa aja? Telepon. Tuh kecil. MR5 kan kecil. Nah, dia MR5 ini lihat. Ya, dia punya itu. Untuk IC-IC-nya dari A7, A8, A9, A6, PCIe, A10, A11, A12. Oke. Terus untuk tipenya dia bisa untuk nggak ditulis. Oh, dia dari 5G, 5S, 6G, 6P, ya kan? 6S, 6SP, SE, 7, 8, 7P, 8, 8P, XR. Udah satu rel semua tinggal. Itu di atas semua. Ya, udah rel ya. Kecuali XS. Nah, oke. Terus lanjut lagi ke MR7. MR7 coba. Ini paling gede dia kelihatannya. Nah, MR7 itu sama juga dia ada A7, A8, A9, A10. Lihat ya. Nih A7, A8, A9, A10, A11, A12, NAND, PCIe. Ya. Terus sebelah sini ya. Buat fingerprint. Ya, fingerprint. Nah, fingerprint nih. Nah, buat congkel, buat itu ya. Fingerprint. Nah, ini ya. Terus untuk tipenya bisa ada sama juga dari 5G sampai XR. Ya, 5G, 5S, 6G, 6P, 6S, 6SP, SE, 7, 7 plus, 8, 8P, XR. Ya. Jadi cukup komplit ya, cukup komplit. Terus lanjut lagi ke 8. MR8. Nah, ini. Nah,
Ini MR8 walaupun dia itu A7 nya nggak ada. Ya A7, dia ada A8, A9, A10, A11, PCIe dan ya. Terus untuk yang 1 dan 2 ya kan. Itu untuk 1 dan 2 ya kan. Ya, itu untuk A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11. Jadi kalau misalkan kita kerjain CPU, ya kan, kerjain CPU, pakai ini bagus, karena dia ada untuk pendingin apa? Dia bukan pendingin sih, tapi ada menyalurkan panas, menghilangkan panas gitu. Jadi panasnya itu ke bawah sama tembaga yang di bawah sama tema padnya itu, ya kan? Nah, ya. Oke, juga ada ini juga ada misalkan posisi untuk fingerprint ya, fingerprint ya gitu, ini itu aja sih. Udah cukup. Dah habis. Udah. Oke, sampai di sini. Oh, satu lagi. Ini masih lagi nih. Ini dulu pertama-tama kita itu berak buture ya, kalau aku ya. Kan berak online. Nggak, kita kasih gratis satu banyak rame ya, banyak semua brand pada ikutan. Nepto juga ada, merek-merek lain juga ada, semua pada ikutan yang untuk gini ya, agak panjang. Tapi online juga masih punya yang satu lagi yang lebih panjang lagi, yang SA88, SA87. Jadi itu kalau misalnya buat PCB atau misalkan terus kekuatannya juga beda, kuat juga, gampang bengkok juga. Ya. Kalau Nepto murah ya. Dulu nggak ada packingnya, sekarang ada ya? Ada. Bagus. Packingannya kurang gitu. Oke, sampai di sini. Thank you banget. Udah lihat video ini sampai sini. Jangan lupa misalnya subscribe dan share ya. Oke, makasih.